Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop dari Asus yang sangat berbeda dibandingkan laptop Asus sebelum-sebelumnya. Ini keren banget sih ya. Dan perkenalkan, ini adalah Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Widih, gila gak? Keren banget. Jadi ceritanya pada tahun 1997, Asus itu pernah memberangkatkan laptopnya ke luar angkasa, ke space. Jadi si ZenBook 14X OLED Space Edition ini spesial banget karena dia dirilis untuk memperingati laptop Asus yang dulu di launching pada tahun 1997 yang namanya Asus P6300. Mungkin anak-anak sekarang agak asing ya dengan laptop Asus P6300. Apa spesialnya kok sampai dia diperingati dengan launchingnya Asus ZenBook Space Edition ini? Jadi Asus P6300 adalah laptop yang dipilih pertama untuk dibawa keluar angkasa buat membantu misi di stasiun luar angkasa yang namanya MIR yang dioperasikan di Uni Soviet di tahun 1997. Dan si Asus P6300 tadi mampu bertahan di luar angkasa di space dalam waktu 600 hari tanpa ada cacat. Dengan adanya itu Asus jadi bangga dan akhirnya dibikinlah Asus ZenBook 14X OLED Space Edition ini untuk memperingati laptop pertamanya yang mampu dibawa ke luar angkasa. Saya itu jarang banget ya untuk unboxing laptop karena menurut saya kardusnya laptop ya gitu-gitu aja. Tapi berbeda dengan Asus ZenBook 14X OLED Space Edition ini. Boxnya bener-bener unik, bener-bener berbeda. Di box luarnya aja udah keren ya, ditulis dengan Space Edition di bagian atas sama bawahnya. Terus ada dikasih koordinat yang kalau kita search di Google bakal muncul koordinat dari headquarternya Asus yang ada di Taiwan. Terus kalau kita buka boxnya, kita bakal disambut dengan box lagi, tapi kali ini lebih keren. Kayak ada gradasi warnanya, terus ada pola spiral yang membentuk wormhole. Dan di kanannya ini ada logo atau gambar yang saya juga nggak tahu ini maksudnya apa karena bukan logo Asus. Mungkin buat kalian yang tahu, buat kalian yang bener-bener into in space, bener-bener tahu pengetahuan tentang luar angkasa, bisa tulis di kolom komentar ya, ini kira-kira gambar apa. Terus di sebelahnya ada box lagi, jadi untuk box chargernya ini dibuat terpisah. Di dalamnya kita dapat charger dengan daya 100 watt dan juga ada LAN adapter. Jarang-jarang ada laptop ultrabook atau tipis dan ringan yang nyediain LAN adapter terpisah kayak di seri ZenBook ini. Jadi kalau misalkan kita lagi di hotel atau lagi di rumah, wifi itu kan ya sekenceng-kencengnya wifi, itu masih kenceng kalau kita pakai kabelan. Nah, dengan adanya LAN adapter ini bisa lebih membantu kegiatan berinternet kita. Secara experience unboxingnya ini berasa kayak unboxing perhiasan yang mahal dan boxnya ini semuanya bagus dari bungkus luarnya sampai dalamnya. Dan fun facts, box chargernya ini ternyata dibikin terpisah karena selain fungsi buat nyimpen charger, kata Asus ini juga bisa dipakai sebagai stand laptopnya. Jadi boxnya ini reusable lah, kita nggak usah buang, kita bisa pakai lagi untuk stand laptopnya. Wah, ini pemikiran yang sebenarnya sederhana, tapi benar-benar bisa eco green gitu ya, karena boxnya nggak usah kita buang, kita bisa pakai lagi. Sekarang masuk ke bagian yang ini saya excited banget untuk bahasnya, laptopnya ya, karena desainnya ini benar-benar unik, benar-benar berbeda, bahkan dari ZenBook yang lain. Dia beda, apalagi kalau kalian bandingkan dengan brand lain, wah jelas lebih beda. Kalau dilihat dari segi desain, dia jelas sesuai dengan temanya, yaitu Space Edition dengan banyak pola yang membentuk sandi Morse pada bagian cover dan di bawah keyboard yang menceritakan histori dari MIR di tahun 1998. Arti dari sandi Morse tersebut, kalau saya googling ya, artinya adalah et astra per aspera, yang artinya through hardship to the stars. Yang kalau bahasa Indonesianya itu intinya melewati berbagai kesulitan untuk menuju bintang. Kira-kira seperti itulah yang dialamin di MIR pada tahun 1998 waktu itu. Lanjut ke warnanya, warna di ZenBook 14X OLED ini warnanya eksklusif, cuman ada di varian Space Edition. Dan nama warnanya adalah Zero G Titanium. Wah gila ya, namanya Zero G, keren banget. Warna yang sering dipakai sama pesawat-pesawat luar angkasa. Cukup unik warnanya, cuman biarpun nama warnanya ini titanium ya, tapi untuk build quality-nya bahan materialnya tetap pakai aluminium. Jadi namanya aja yang titanium. Untuk beratnya dia ada di 1,4 kg dengan ketebalan 15,9 mm. Bobot segini udah masuk ke ultrabook lah ya, atau laptop tipis dan ringan. Yang tetap nyaman dan ringan kalau misal kita bawa kemana-mana. Tapi ini literally kemana-mana ya. Karena walaupun laptop ini kalian bawa keluar angkasa,
Itu bisa, karena si ZenBook 14X OLED Space Edition ini dibuat untuk bisa tahan keadaan di luar angkasa, seperti suhu ekstrim, goncangan ekstrim, dan keadaan ekstrim. Jadi laptopnya ini bukan cuma tersertifikasi military grade STD810H, tapi dia juga tersertifikasi US Space Grade Durability dengan kodenya itu SMC S016A juga. Jadi buat kalian yang mungkin minggu depan punya rencana keluar angkasa pakai SpaceX, ya bisa bawa laptop jadi kalian masih bisa tetap bekerja di luar angkasa sana. Selain itu, yang unik lagi adalah layar kecil di sebelah kiri cover laptopnya yang dinamain Asus dengan ZenVision Smart Display. Ukuran layarnya ini 3,5 inch OLED, dan displaynya ini kalau kita nyalain laptopnya dia bakal muncul animasi astronot terbang-terbang di luar angkasa, dan kalau misal kita tutup laptopnya layar depannya ini bakal berubah dan dia akan nunjukin jam dan tanggal. Cuman kalau misalkan kalian pengen bikin dia ke kalian banget, ke gaya kalian banget, kita juga bisa custom cover screennya ini di software My Asus. Kita bisa ubah animasi pakai template yang udah disediain atau masukin animasi kita sendiri bahkan, atau cuma ganti jadi custom text juga bisa. Wah, ini baru desainnya aja udah keren ya, apalagi kalau misalkan kita bisa custom dengan sesuai keinginan kita. Jadi lebih kita banget. Emang Asus itu kalau secara inovasi saya acungi jempol sih ya. Tagline-nya aja dulu in search of incredible. Jadi dia itu nggak mau stay di zona aman. Tiap tahunnya mereka selalu ganti desain. Dulu itu pernah rame Asus ZenBook Pro Duo di mana layarnya itu ada dua di bagian min dan juga di bawahnya di bagian keyboard. Sekarang ada dua juga, cuman bedanya ini ada di cover screen, ada di punggung bagian laptopnya. Emang beda banget sih kalau Asus untuk urusan gimmick atau urusan inovasi. Kalau tadi kita udah bahas layar bagian luar, sekarang kita bahas layar bagian dalam untuk main screen-nya. Layar utamanya ini memiliki spesifikasi sesuai dengan namanya ya, 14X OLED, jadi ukurannya itu 14 inch, panelnya OLED dengan resolusinya 4K 3840x2400, aspek rasionya 16:10 dan multi touch display. Multitouch berarti layarnya touchscreen. Jadi kalau kita taruh semua jari kita di layar 10, dia bakal mendeteksi ya 10 jari. Karena dia support dengan 10 touch display. Atau kalau mau lebih keren lagi, kita bisa pakai pen stylusnya yang udah include dalam paket pembeliannya biar ala-ala businessman gitu ya. Untuk touchscreen-nya ini juga udah nyaman digunakan, nggak ada delay sama sekali, dia responsif mau pakai tangan maupun pakai stylus, itu enak. Dan warna yang dihasilkan dari layarnya juga jernih, vivid, pokoknya enak banget buat dilihat mata. Atau kalau mau dipakai buat editing juga bisa, karena si ZenBook 14X OLED ini sRGB-nya udah ada di 100%, Adobe RGB-nya ada di 97%, dan DJI P3-nya juga 99%, hampir 100%, dan dia juga udah memiliki sertifikasi Pantene Validated dan juga VESA Certified. Terus buat fitur eye comfort-nya jelas dia juga udah ada. Jadi dia sudah dilengkapi dengan TUV dan lens buat melindungi mata kita dari radiasi warna biru. Untuk brightness dari layarnya ini 550 nits. Untuk pemakaian outdoor sih menurut saya udah cukup, cuman karena ini Space Edition ya, dimana harusnya sih ini seri yang benar-benar premium dari Asus yang berbeda banget dengan seri Asus yang lain. Seharusnya menurut saya sih ya 700 atau 800 nits lah. Kalau misalkan bisa 1000 nits, menurut saya bakal lebih oke lagi. Cuman segini aja kalau misalkan kita pakai outdoor masih cukup lah. Terus kalau untuk engselnya ini dia udah bisa dibuka dengan satu tangan, dan kalau misalkan kita buka sekitar 45 derajat, keyboardnya ini akan sedikit ngangkat kayak fitur ergonomik, jadi pengalaman typing kita akan lebih nyaman, dan juga airflow-nya akan lebih dingin ya, karena udara bisa masuk ke sela-sela bagian ergonomisnya. Ngomongin typing experience, wah keyboardnya ini udah enak banget lah, udah standar ZenBook quality. Jadi dia travel distance-nya ada di 1,4 mm, nyaman untuk dipakai ngetik. Terus keyboardnya ini juga dibikin spesial karena ini Space Edition. Jadi di bagian spasi ada warnanya merah dan ada logo planet. Terus sama seperti seri ZenBook lainnya, tombol powernya ini nyatu dengan fingerprint, cuman bedanya di sini warnanya dikasih aksen warna merah. Terus untuk touchpad-nya ini juga berbeda ya, feel-nya itu smooth, halus, enak karena dia pakai glass trackpad yang juga udah punya number pad 2.0, ciri khasnya Asus. Jadi kalau misalkan kita tekan tombol pojok bagian kanan, itu bisa jadi numpad juga buat kalian yang mungkin suka tabulasi data. Kalau untuk masalah input device, keyboard dan juga trackpad saya nggak ada komplain. Mungkin sedikit komplainnya ada di bagian speaker ya. Speakernya ini udah tercertified sama Dolby Atmos dan juga Harman Kardon. Tapi kalau untuk suaranya menurut saya sih untuk sebuah Harman Kardon dan juga Dolby Vision agak sedikit kurang. Ya memang dia clear tapi kurang imersif, kurang powerful gitu. Selain speakernya yang menurut saya masih biasa aja, webcamnya juga menurut saya biasa aja. Karena webcamnya di standar resolusi 720p 30 fps seperti kebanyakan laptop lain. Tapi yang keren adalah fitur privacy-nya. Jadi kalau misalkan kita tekan F10,
Webcamnya ini akan mati dan ada kayak semacam warna oranye di bagian webcamnya untuk menandakan kalau webcamnya itu lagi mati gitu. Keren. Dan ada bunyinya kayak ketika ditekan ya, kayak ada yang nutup gitu, cetak. Desainnya udah keren, secara build quality udah bisa dibawa keluar angkasa, tapi gimana kalau secara spesifikasinya? Karena kalau spesifikasinya noob kan ya sayang banget desainnya udah sebagus ini. Tapi untungnya spesifikasinya untuk prosesornya ya, dia pakai Intel Core i9 12900H. Ya, high performance. Prosesor yang biasanya dipakai di laptop gaming. 14 core 20 thread. Gila gak ya, laptop tipis tapi 14 core 20 thread. Terus RAM-nya juga DDR5, kapasitasnya 32 GB, speednya ada di 4800 MHz. Untuk SSD-nya kita dapat yang ukurannya 1 TB tapi NVMe Gen 4. Dan SSD ini adalah SSD mahal, bukan hanya kapasitasnya 1 TB tapi NVMe Gen 4. Ini mahal banget dan coba kalian tebak speednya, biasanya kan di 6000 Mbps ya. Ini enggak. Dia bisa sampai 7000 Mbps. Kenceng banget. Cuma sayangnya untuk SSD dan RAM-nya ini nggak bisa kita upgrade ya, karena nggak ada slot lagi dan RAM-nya pun juga udah disolder. Tapi ya nggak apa-apa, karena dia udah DDR5, kapasitasnya juga 32 GB. Mau upgrade apa lagi, menurut saya ini udah lebih dari cukup untuk pemakaian bertahun-tahun. Dan kalaupun mau upgrade juga, RAM DDR5 itu sekarang masih mahal. NVMe Gen 4 juga masih mahal. NVMe-nya mungkin bisa kita upgrade ke kapasitas yang lebih besar dengan cara mengganti ya, karena nggak ada slot M.2 lagi. Kalau kita ngomongin performanya, Intel Core i9 12900H 14 core 20 thread di Space Edition ini, untuk skor tertingginya dia itu hampir di 2300 di performance mode-nya. Kalau untuk skor terendahnya sih dia masih di 2200, gak pernah turun di 2100 ketika kita tes loop sebanyak 10 kali. Nah, kalau misalkan kita masuk ke mode balance dengan kondisi laptopnya juga tidak dicas, memang ada penurunan performa yang lebih dari separuh ya, dengan skor tertingginya itu ada di 1000 poin. Karena ya dia pakai prosesor seri H dan adapternya itu 100 watt. Kalau nggak dibantu dengan adapternya ya ini mirip-mirip dengan laptop gaming lah. Kalau misalkan kita butuh performa yang lebih karena prosesornya ini pakai prosesor seri H, jadi harus dibantu dengan adapternya yang 100 watt tadi. Kalau untuk benchmark sintetis Iris Xe grafiknya di ViveStack itu dia dapat skor 2151, time spy testnya 5733, dan yang menarik di stress testnya dia dapat skor yang menurut saya untuk sebuah laptop tipis dan ringan ini cukup dingin ya. Dengan skor stress testnya itu lolos di 98,7%. Terus kalau kita gunakan untuk kebutuhan office, kebutuhan tabulasi data, Core i9 12900H di Space Edition ini juga masih sangat reliable, cepet banget. Untuk PowerPoint dengan 250 slide export ke PDF dia juga cepet banget. Kalau untuk kebutuhan editing di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, export ke 4K dia mampu merender dengan durasi waktu yang cepat juga, 4 menit 16 detik. Kalau untuk Blender dengan template BMW, CPU rendernya 3 menit 5 detik, dan untuk GPU rendernya 7 menit 1 detik. Dan walaupun dia bukan laptop gaming, tapi karena dia pakai prosesor gaming, yang mau nggak mau kita harus tes dia untuk gaming. Ya siapa tahu setelah lelah kerja kita mau main game gitu ya. Pertama kita coba di game Valorant. Wah, di Valorant ini dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di high, FPS-nya tumpah-tumpah sih ya, dengan average FPS itu 200 FPS, maksimum FPS-nya bisa tembus di 234 FPS. Gila gak? Terus di Dota dengan resolusi Full HD juga, grafiknya ada di best looking. Hasilnya untuk maksimum FPS-nya dia ada di 98 FPS, kalau untuk average-nya di kisaran 92 FPS. Kalau kita paksa dia untuk main game AAA di Assassin's Valhalla, resolusinya Full HD juga, dengan settingannya rata kiri, nggak kuat sih ya. Dia kadang bisa 30 FPS untuk maksimumnya, tapi average-nya ada di 26 FPS, di mana 26 FPS menurut saya udah nggak reliable, nggak playable. Jadi kita anggap aja kalau game AAA ya belinya Asus TUF atau Asus ROG, karena dia nggak ada discrete graphic card-nya, di mana game-game AAA itu biasanya butuh GPU powernya. Tapi kalau untuk game-game yang butuh CPU kenceng, wah dia kenceng. Yang saya suka performa kenceng ini, suhu laptopnya masih bisa terjaga dengan baik. Suhu dari laptopnya kalau kita siksa dengan ViveStack, suhu tertingginya itu ada di 80 derajat, masih masuk anget ya, nggak terlalu panas karena nggak 90 derajat. Kalau pemakaian biasa seperti gaming, seperti Valorant 1 jam, dia paling tingginya itu cuma di 76 derajat Celcius. Kalau untuk suhu permukaannya juga masih aman, tombol-tombol WASD yang kita gunakan untuk main game juga nggak terlalu panas. Suhunya bisa sedingin ini karena dibantu dengan fan-nya. Biasanya kalau di laptop Ultrabook atau laptop tipis dan ringan seperti ZenBook, fan-nya itu cuma dikasih satu, tapi kali ini beda. Di ZenBook 14X OLED Space Edition kita dikasih 2 fan untuk cooling sistemnya, dan Asus menyebut cooling sistemnya ini dengan Asus iCool Plus teknologi, dan memang 2 fan dan 2 heat lamps-nya ini udah cukup untuk membuat laptopnya tetap cool.
Lanjut kita bahas cara konektivitas. Kita bahas yang wireless dulu. Untuk Wi-Fi-nya dia pakai Wi-Fi 6E, bukan 6 aja ya, 6E. Jadi dia ada 3 bandwidth, 2,4, 5 dan juga 6 GHz. Untuk Bluetooth-nya juga udah pakai Bluetooth yang versi low power 5.2. Lalu untuk port, di sebelah kiri itu ada 2 port USB Type-C yang sudah menggunakan Intel Thunderbolt 4. 2 ya, nggak 1. Dan dia juga udah support dengan fast charging, 4K USD external display dan up to 40 gigabit per second data transfer rate. Terus juga ada port HDMI 2.0, support 4K juga, USB 3.2 Gen 2 Type A, audio jack 3,5 mm dan juga port micro SD card reader. Karena USB-C-nya tadi udah menggunakan Thunderbolt 4, ngecasnya juga lebih gampang. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecas device ini dengan adapter dan juga USB-C kalian sendiri, itu bisa. Tapi lebih enak sih pakai charger bawaannya aja sih. Tapi kalau misalkan lagi di luar dan lupa bawa charger, pakai power bank kan juga bisa ya, tinggal cari kabel USB-C-nya aja. Terus kalau untuk baterai, dia punya baterai tuh 63 Wh yang menurut saya sih nggak terlalu awet karena memang dia pakai seri H ya, High Performance 12900H di baterai 63 Wh. Jadi ketika saya coba pakai Chrome Wi-Fi on brightness 50% ketika saya gunakan untuk browsing, dia tahan itu sekitar 6 jam 15 menit. Cuman kemarin ketika saya mulai kerja itu jam 9 pakai laptop ini untuk bikin skrip dia, saya buka Spotify terus juga Photoshop, dari jam 9 100% ke jam 1 sore itu sisa 10%. Jadi kalau dari baterai sih nggak terlalu awet. Kalau untuk waktu pengecasannya dengan adapter yang 100 watt tadi 0 ke 100% dia sekitar 2 jam. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Asus ZenBook 14X OLED Space Edition kali ini. Untuk harganya jujur saya belum tahu harganya berapa, nanti kalau misalkan udah ada info akan saya update di kolom deskripsi beserta link pembeliannya. Kalau untuk kelebihannya yang pertama jelas adalah desainnya ya, apalagi dengan cover screen-nya ini kayaknya baru Asus ini deh yang ada cover screen dengan layar OLED. Ini layarnya OLED loh ya. Terus warnanya juga warna baru yang agak-agak gold gimana, yang Asus menamanya dengan Zero G Titanium, tapi ini keren banget secara desain, walaupun desain itu preferensi masing-masing, tapi menurut saya desainnya ini keren. Terus dari segi layar, Asus OLED-nya ini juga bagus, nits-nya ada di 550, brightness-nya dia juga udah 100 sRGB, painted validated. Untuk performanya juga kenceng karena dia pakai Intel Core i9 12900H, keyboard dan juga trackpad-nya nyaman, desainnya estetik, terus dia juga ringan untuk dibawa kemana-mana. Kalau kekurangannya menurut saya adalah baterainya ini karena dia pakai prosesor seri H, jadi nggak terlalu awet kalau dibandingkan dengan laptop ultrabook yang lain. Terus webcamnya juga harusnya 1080p lah ya, saran saya ke Asus mungkin harusnya 1080p gitu, nggak 720p yang ada di laptop kebanyakan. Terus untuk speaker karena mungkin dia terlalu tipis dan juga terlalu ringan ya, jadi speakernya nggak bisa dibikin yang powerful gimana gitu. Tapi untuk sebuah laptop tipis ya masih oke lah. Dan sebenarnya dia kan desainnya udah bagus banget ya. Tapi yang bikin desainnya ini jadi terlihat terlalu ramai menurut saya adalah stikernya. Kalau stiker ini bisa dicopot sih ya, kita bisa copot sendiri, tapi ya stikernya ini menghalangi desainnya yang benar-benar elegan. Tapi overall kesimpulannya buat kalian yang suka sesuatu berbau space, mungkin kerjanya di NASA atau di badan meteorologi, scientist, tech antusias, ini laptop pas banget. Atau mau jadi trendsetter pengen device yang difference, you can experience the difference with Asus Innovation. Wih, gila ini benar-benar beda sih ya dengan laptop Asus yang lain, apalagi kalau dibandingkan dengan brand lain yang menurut saya nggak pernah berinovasi kayak Asus kalau secara desain. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.